Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kami boleh berkesempatan untuk beribadah pada petang malam hari ini, semua karena kasih dan kemuliaan. Terima kasih Tuhan, satu kehormatan, satu kebanggaan, dan kesempatan kali ini kami mau mendengar firman ini. Dan firman Tuhan boleh menjadi kekuatan bagi kami semua, menjadi kelegaan dan menjadi semangat untuk kami menuntut Engkau dalam situasi apapun juga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang berpujian yang singa yang musik, ya. Apa itu yang di HP, yang kamera itu biarkan seperti itu. Memang tulisannya ada kayak goyang, tapi masih aman. Kalau diklik malah nanti mati. Ya, gitu kan sudah malam. Saya mohon maaf tadi terlambat karena di rumah itu hujan deras. Jam 3:15 mau berangkat, di tempat saya menanti hujan deras. Sampai jam 4 hujan sudah mulai agak mereda, saya berangkat. Ternyata masuk daerah Surabaya kering sama sekali tidak ada hujan. Apa ini mungkin efek ada acara ekstravaganza ya, festival ulang tahun Surabaya. Hujannya dialihkan ke sana. Surabaya nggak hujan. Iya, pawai mobil, pawai dia. Mana kan biasanya kalau ada itu seperti itu, hujannya dialihkan. Ya bersyukur ini akhir Mei. Saya itu biasanya paling ngeri kalau menghadapi bulan sebelum Juni. Kadang ada saja masalah. Maret, April, Mei. Kalau saya lihat ke belakang ya, ternyata ada saja masalah-masalah kalau sebelum Juni. Tidak tahu di bulan Maret, April atau Mei ada saja. Tahun lalu saya yang ada masalah dengan pihak sekolah. Dan beberapa waktu belakang juga ada saja masalah-masalah. Tapi biasanya bulan Juni ada penghiburan, ada berkat, ada pertolongan. Tahu nanti Juni ada apa? Setelah beberapa waktu belakangan ada situasi-situasi yang dapat kita. Ya, Tuhan, meskipun ada teman-teman baru, tapi saya kira kembar karena hidupnya sama-sama maju. Ternyata. Ya. Tadi berjadi mimpin pujian, sekarang saya memberikan firman Tuhan. Saya ingat itu ketika kami masih sama-sama persekutuan doa SMA di sekolah. Jarang sekali, dulu sering sekali. Kalau sama Bu Devi itu Bu Devi yang mimpin pujian. Kalau mimpin pujian Bu Devi itu luar biasa. Percayakan kalian ketika Bu Devi mimpin pujian, terutama lagu penyembah itu mesti sampai nangis. Itu mesti tak hafal dulu. Kalau Devi yang mimpin pujian mesti nangis. Kalau di waktu di SMA. Dan dulu sering ada persekutuan gabungan atau ada antara SMA 14, 16 atau juga dengan seni prapanca gabungan. Bahkan retret itu pernah gabungan. Retret gabungan. Retret SMA 14 gabung, SMA 20 gabung, seni prapanca. Pulang-pulang malah pacaran-pacaran semua. Anak saya. Hari ini saya membawakan firman Tuhan. Sharing firman Tuhan saya beri judul Kisah Para Rasul 29. Judul ini, Kisah Para Rasul 29. Saya belum buka ayat. Ini masih judul. Judulnya Kisah Para Rasul 29. Soalnya apa? Sinta itu yang bikin flyer. Dia kirim kalau nggak salah hari Kamis ya. Kirim ke saya pagi, terus saya share ke dia. Tapi malam dia WA saya. Memastikan, Pak, itu nggak salah itu Pak, ayatnya itu Pak. Kan di kitab Kisah Para Rasul nggak sampai 29 Pak, itu cuma sampai 28. Apa-apa, kamu itu bukan ayatnya, tenang saja, aman, benar. Kisah Para Rasul 29, apa artinya, apa maksudnya? Nanti saya akan sampaikan pelan-pelan satu persatu bertahap, mudah-mudahan jadi berkat. Kisah Para Rasul 29. Itu judul dari sharing firman Tuhan pada malam hari ini. Tapi saya ajak kita buka atau kita baca satu ayat pertama. Lihat di depan saja. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Ayat pertama yang saya buka. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Lihat di depan saja supaya praktis. Yang cari-cari di HP. Nanti kalau buka-buka HP keliru bukan ujian. Kisah Rasul 1 ayat 8 kita buka, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea
dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ketika Tuhan Yesus hadir di dunia, murid-murid berharap bahwa Dia yang akan memerintah di Israel, di Yerusalem, di atas mereka. Tapi ketika Dia mati, pengharapan itu jadi hilang. Belum mati yang diharapkan mati. Ternyata bangkit 3 hari kemudian. Ketika bangkit, murid-murid mulai punya pengharapan lagi. Mulai senang. Wah, ada sesuatu yang luar biasa. Yesus kita, guru kita. Ajaib. Tapi di waktu berikutnya, beberapa waktu kemudian, Tuhan Yesus ternyata harus naik ke surga. Tuhan murid-murid sempat kehilangan harapan loh yang diharapkan kemalan, akhirnya meninggalkan selama-lamanya. Tapi Tuhan Yesus memberikan pesan, memberikan amanat, memberikan mandat, memberikan pesan terakhir yang luar biasa. Selain amanat agung yang pernah kita bahas, ada pesan yang Dia sampaikan. Kamu akan menerima kuasanya gini. Kamu gak usah khawatir. Aku naik ke surga. Yang gantikan aku nanti adalah Roh Kudus yang lebih berkuasa, yang lebih bisa bukan dinikmati ya, tapi artinya bisa dirasakan di banyak orang. Kalau Yesus saja yang hadir, hanya sekelompok orang di situ saja yang merasakan hasilnya. Tapi ketika Roh Kudus yang hadir, ada dampak di seluruh dunia. Karena Dia berkata, nanti kalau Roh Kudus itu turun, datang di atas setiap kalian, kamu akan terima kuasa. Sama-sama katakan kuasa. Kuasa ini apa arti dari kuasa? Ya tentu banyak dari kita yang tahu itu menggunakan dari kata dunamos atau dunamis. Hanya sekedar mengikuti saja. Artinya apa? Kuasa adalah kekuatan, tenaga, pekerjaan besar, mujizat, atau daya ledak yang tinggi, keberanian, sesuatu yang luar biasa, yang high explosion. Itu adalah kuasa yang diberikan oleh Roh Kudus di dalam setiap kita. Setiap kita orang-orang percaya, anak-anak Tuhan punya kuasa, sehingga kita nggak tampil jadi orang yang biasa-biasa yang setengah-setengah. Dan dari kata kuasa atau dinamis ini lahir kata dinamit. Ada gambarnya di sebelahnya. Dinamit itu apa? Benda peledak yang bisa menghancurkan gedung bangunan yang sangat tinggi. Kita sering lihat di TV-TV, di berita kalau menghancurkan gedung bangunan, gedung bertingkat dan sering ada karena mungkin gedungnya bermasalah atau sudah terlalu tua. Tidak dirobohkan pakai bulldozer, tapi dengan apa? Dinamit. Ya, ketika dinamit itu meledak, gedung itu akan runtuh dengan sendirinya. Bahkan mungkin kalau kita sering lihat film action, dinamit ini untuk meledakkan tempat persembunyian musuh. Biasanya dikasih seperti ini jam, ada jam mundur, hitung waktu mundur. Ya akan meledak dalam waktu 10 menit. Dan mereka keluar sampai memang ada. Dari kata dinamis lahir dinamit, tidak hanya dinamit, ada lahir juga kata dinamo. Nah, dinamo itu apa? Benda yang mempunyai kekuatan untuk menggerakkan mesin. Ada di sepeda, contohnya berkaitan dengan listrik. Kalau ini contohnya adalah dinamo di pompa air. Di rumah saya adalah pompa air. Kalau dinamonya rusak, nanti pompa airnya tidak bisa berputar. Jadi dinamonya adalah yang menggerakkan mesin, yang membuat mesin itu bisa berputar, bisa menghasilkan sesuatu tenaga, bisa bermanfaat. Jadi apa? Artinya kita punya kuasa, berdaya ledak tinggi. Kita punya kekuatan, punya keberanian, mujizat. Dan dalam hal ini artinya apa? Roh Kudus yang ada di dalam kita diberikan oleh Tuhan, dititipkan oleh Tuhan, dipercayakan kepada kita untuk kita menghancurkan semua kebuntuan-kebuntuan, untuk kita melenyapkan semua ketidakmungkinan, untuk kita melakukan segala sesuatu yang menurut manusia tidak mungkin, yang menurut manusia adalah hal yang mustahil, tapi bersama dengan kekuatan dari Roh Kudus kita bisa menyelesaikan perkara berikutnya. Kita bisa menghancurkan kebuntuan-kebuntuan yang selama ini ada di depan kita. Kuasa dari tempat yang maha tinggi dan kerajaan surga dengan nama Tuhan Yesus melalui Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Ketika kita berdoa untuk orang yang sakit sembuh, ketika kita berdoa untuk orang yang kesusahan mengalami keregaan, mengalami sukacita, ketika kita berdoa untuk sesuatu yang sepertinya nggak mungkin, nggak ada jalan keluar, ketika kita berdoa
Ada situasi-situasi yang berubah. Bahkan dari yang tidak ada menjadi ada. Kalau cuaca hujan, berani tidak berdoa. Dalam nama Yesus hujan berhenti. Tapi saya berdoa, berhenti. Doa saya setengah jam berdoa. Dalam nama Yesus tolong doa. Supaya bisa berangkat. Akhirnya memang nggak apa berhenti. Tapi berani tak berdoa untuk sesuatu yang situasinya tidak mungkin. Menurut manusia mustahil. Buntu, nggak ada jalan keluar. Itu yang sakit kita berani berdoa. Berani kita menawarkan diri. Saya berdoa kuliah. Bisa jadi ketika kita berdoa ada sesuatu yang bisa jadi ketika kita berdoa ada sesuatu yang mungkin buntu di hadapan orang lain atau nggak mungkin atau mustahil. Tapi kita datang membawa kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa yang diberikan oleh Roh Kudus di dalam kita. Untuk apa? Menghancurkan segala kegagalan, ketidakberhasilan, menghancurkan apa? Kemiskinan, kebangkrutan, dan kita diubahkan bisa berhasil, diberkati, mujizat, apapun juga. Kita menjadi anak Tuhan yang menjadi Sulaiman dan menjadi anak Tuhan powerful. Misalkan mengajukan pekerjaan tapi ada yang belum bekerja, berani berdoa, Tuhan aku percaya Kau tidak membuat saya nganggur, saya jauh-jauh ada di Surabaya. Tuhan punya rencana karena Tuhan percaya. Sanggup membuka kesempatan untuk bekerja oleh siapapun juga. Berdoa dan sanggup sediakan caranya. Ketika saya masih bekerja berkali-kali saya ajukan kali-kali juga itu terbuka dengan sendiri. Yang terjadi seringkali bukan ketika saya ajukan lamaran sama sini, tapi ketika apa? Ketika saya berdoa, saya berdoa, yang sini membutuhkan saya masuk ke sana. Yang sini bisa menerima saya. Usianya sudah tinggi tapi bisa bekerja. Kita ini punya kuasa ketika kita berjalan di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kita benar. Satu kali saya ingat waktu itu 30 November 2019, akhir November. Karena besoknya sudah 1 Desember. Jadi waktu itu saya minta pelayanan di Boyolali. Saya biasanya melayani di Bali ya. Secara firman menguatkan orang dan sebagainya. Kemudian diminta, Pak, tolong ke Boyolali, usir setan Pak rumahnya ini biasanya dibuat untuk pemujaan berhala, maksudnya untuk dibuat perdukunan. Usir setan Pak, bersihan rumah. Ini sesuatu yang biasa, akhirnya saya berangkat. Ada teman-teman yang ngomong, oh harusnya begini, kalau musik setan begini, oh jam 11 malam begini. Saya kalau berdasarkan ini itu ya bingung semua, beda-beda. Saya jalan aja, metode apa? Tidak ada. Saya datang kepada keluarga yang ada di situ, keluarga yang meminta saya untuk mengusir setan di rumah itu, saya keluarganya dari luar. Keluarga yang tidak tinggal di situ, keluarga yang di situ yang membuat rumahnya jadi perkebunan, ya mereka diem aja. Terus ke saya, oke, yang kita lakukan, kita berdoa mendatangkan kuasa Tuhan dinyatakan atas rumah ini. Ada salah satu anggota keluarga yang bilang, oh gini Pak, saya diajari pendeta saya ditangking, diusir, setannya dibuat pergi. Kita melakukan yang kita mendatangkan kuasa Tuhan. Nanti baru yang akhirnya apa? Mulai dari depan sampai ke belakang, kamar-kamar di Tuhan. Yang saya ucapkan bukan saya kata di setan keluar dalam ratus tidak. Saya berkata Tuhan Yesus hadirlah di Tuhan. Nama saudara Tuhan ada di sana. Hadiah Tuhan ada di sana. Cuma itu. Yang lain lengking-lengking saya tidak saya santai. Tuhan Yesus hadirlah. Di rumah ini sepenuhnya rumah ini dari depan sampai ke belakang. Dari ruang tamu sampai kamar mandi. Saya datang memang dari ruang tersebut. Kalau mungkin kita tahu apa yang terjadi. Saya pulang. Itu sudah sore, kita turunkan di sore, itu baru lalu. Sekarang ya mungkin saya pulang sama mereka. Biasanya sudah Desember salah satu saya kan, 2019. 2 hari kemudian di tanggal 2. Keluarga yang meninggal saya ngomong, Pak, kemarin ketika
saya berdoa seperti itu di rumah ya nggak terjadi apa-apa. Bayangan orang kan, oh kalau musim setan berarti ada sesuatu terjadi, setan yang kelihatan ada mungkin hancur-hancur barang-barang tertentu. Saya jalan dan kuasa Tuhan sampai keluarga yang menangkap ketika Bapak pulang. Semua kita keluar. Tetangga itu melihat di rumah itu keluar asap hitam. Apa pengepul ke atas. Kuasa kekuatan sudah tak pernah mungkin lagi situasi sebab hadirat Tuhan sudah dinyatakan. Kita berjalan dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi, kuasa di dalam nama Tuhan Yesus, karena Roh Kudus dititipkan di dalam diri kita. Amin. Saya beri poin pertama tadi, jadilah pelaku pembangunan rohani, karena di dalam kita ada kuasa. Tokoh-tokoh dalam kita yang menjadi pelaku pembangunan rohani, ada beberapa orang. Yang pertama adalah Rasul Petrus. Ketika Tuhan Yesus sudah naik ke surga, Petrus sama mengambil alih pelayanan. Dia berkorban di depan 3.000 orang itu berkorban. Satu kali dia berjalan dengan Yohanes di depan ketika mau masuk ke bait suci. Komunis. Ya. Dia lupa apa buta. Nah, kelima. Yang pengemis di depan gerbang bait suci yang disembuhkan sama Petrus. Itu lupa apa buta. Buta, jadi bukan. Yang ketika itu Petrus berkata sama Yohanes, emas dan perak tidak aku punya, tapi dalam nama Tuhan Yesus melihat lama perjalanan. Nah ini sudah lumpuh dan terus lumpuh. Dan bila Tuhan Yesus berjalanlah. Kemudian ada lagi namanya Filipus. Filipus itu apa? Satu pengikut di antara mereka. Satu kali Filipus mendapat arahan dari Roh Kudus. Ada seorang sida itu pejabat tinggi, pejabat pemerintah, pejabat kerajaan dari Ethiopia. Dia membaca kitab, membaca surat dari kitab Yesaya. Tulisan dari Yesaya. Dia duduk di kereta kuda. Di situ. Dan Roh Kudus membisikkan kepada Filipus, kamu datangi orang ini, jelaskan tentang Tuhan. Filipus mendatangi, kalau Anda sedang membaca apa? Oh ini tentang nggak tahu, saya nggak tahu maksudnya. Mau dijelaskan? Ya silakan. Ya, Filipus dengan keberanian menyampaikan bahwa kitab Yesaya itu ujungnya kepada Tuhan Yesus. Filipus berkata, mau dibaptis? Mau. Ada sungai. Filipus bergerak dengan tuntunan Roh Kudus. Setelah itu apa? Setelah membaptis, tiba-tiba Filipus hilang. Dia ada di kota lain namanya Asdod. Dan itu jaraknya ratusan kilometer. Tiba-tiba saja menghilang. Kalau bukan karena kuasa Roh Kudus dari mana? Ada Petrus, ada Yohanes, ada Filipus, ada juga Stefanus yang kita tahu dia difitnah untuk hal-hal yang tidak semestinya. Dia tetap berjalan lurus, dia berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mukanya bercahaya ketika dia datang di pengadilan yang memfitnah dia waktu itu tuduhannya adalah penistaan agama, sama seperti sekarang penistaan agama. Stefanus dianggap dia menista atau menjelekan Allah Bapa, menjelekan Tuhan. Pokoknya diputar balik di fitnah. Dianggap kamu mencemarkan Allah. Tapi ketika tujuan itu diarahkan kepada kita, Stefanus ketika mendengar itu dia diam dan tiba-tiba wajahnya berjalan. Dan ketika dia akan dilempar di batu, yang melihat langit terbuka, surga terbuka, surga siap menantikan dia. Stefanus berkata sebelum mati, beberapa saat sebelum meninggal, dia berkata, Tuhan ampuni mereka. Saat itu kaki datang kepada dia. Dan dia berkata, Lord Jesus, receive myself. Terimalah nyawaku. Hari itu juga Stefanus mati, tapi dia ada di surga. Satu kali Paulus dan Silas dalam penjara memuji Tuhan. Nah, tahu kisahnya di Kisah Para Rasul 16. Dibelenggu, ditangkap karena memberitakan Injil. Tapi tengah malam mereka memuji Tuhan. Tentu
Itu lagunya bukan Tuhan, masihkah kau dengar doaku padamu dan menangis penuh penyesalan menderita. Tidak. Saya meskipun suaranya jelas, mereka menyanyi dengan sukacita berkata, ada kuasa dalam darahnya. Karena doa kalau di Indonesia kan kira-kira mungkin seperti itu. Tapi tentu bukan itu lagi. Kita tahu kisah selanjutnya berjalan itu ke 4 dunia. Terlepas belenggunya rantai yang mengikat di tangan Paulus dan Silas. Nah, kemudian kepala penjara itu keempat seperti itu. Hari-hari jadilah pelaku pertolongan Tuhan. Jadilah pribadi yang menyampaikan, yang menyalurkan kuasa dari tempat yang mana. Orang yang mengikut Tuhan selalu berapi-api di dalam diri ini. Dan saya berapi-api sejak dulu, bukan karena saya pendeta, bukan saya pengkhotbah, bukan saya pembicara. Saya sekolah SMP, SMA. Di tas saya sudah ada Alkitab. Waktu itu belum ada HP, yang ada Alkitab. Saya berani bawa. Minimal perjanjian. Di kelas saya berani baca ketika yang lain istirahat, saya baca. Bukan ketika kuliah dan seterusnya ketika bekerja. Sekarang saya berapi-api, saya tetap semangat lagi. Bukan karena saya pendeta, karena memang sudah sejak awal membawa saya sejak muda untuk mengikut Tuhan dengan selalu. Demikian juga sama mentransferkan nilai-nilai semangat untuk Tuhan. Jadilah pelaku kebenaran. Saya tulis di berikutnya kebenaran itu terjadi di Indonesia. Sekedar diketahui pun tidak banyak yang tahu. Tahun 80 itu terjadi kebenaran di Indonesia yang luar biasa. Saya pernah cerita. Tahun 65 itu orang-orang takut beragama lain. Itu banyak yang ke Kristen. Takut beragama lain karena ada 2 posisi. Kalau nggak komunis ya Muslim. Nah kalau mau jaga komunis kan nggak mau orang jaga komunis. Tapi takut juga untuk ke agama yang sebelah. Banyak yang tidak jadi Kristen. Sampai di tahun 80 banyak sekali orang-orang yang takut akan Tuhan, anak-anak Tuhan. Mereka bikin persekutuan doa. Belum ada gereja. Banyak persekutuan jamur sampai persekutuan doa itu nggak ada namanya tapi nomor-nomor 20, 27 dan sebagainya. Saya masih menangani atau masih mengalami sampai tahun 90-an banyak persekutuan doa walaupun pelan-pelan sudah jadi gereja. Di Wisma Melodia saya sempat persekutuan doa di sana. Mungkin di Busket itu sebelahnya itu Dua Plaza, sekarang sudah jarang digunakan. Dulu kan sering diadakan kakak kabupaten kepala orang mengundang bicara yang banyak jiwa-jiwa datang akan ibadah di mana? Banyak orang datang ibadah di Gelora 10 November, semua datang ke situ. Ibadah di Busket datang, ibadah di mana-mana. Banyak sekali orang-orang datang beribadah. Sekarang sudah jarang ada ibadah-ibadah yang dalam skala besar. Tapi hari-hari itu 80-90-an kebenaran terjadi di Indonesia. Ada tokoh-tokoh yang luar biasa. Dan kebenaran itu saya kasih tahu ini rahasia. Kebenaran di Indonesia sebenarnya pusatnya terjadinya awalnya di kota Surabaya. Kemudian menyebar ke mana-mana. Awalnya di Surabaya ada banyak tokoh-tokoh kebenaran yang lahir di sini. Ada tokoh bernama Jeremia Lim. Yang lulusan dari LDBC di Lawang. Jeremia Lim yang anaknya pernah merajukan di sini. JR itu, Jeremia Lim. Pak Jeremia Lim menyampaikan kebenaran itu anak-anak muda, menyampaikan firman Tuhan di berbagai persekutuan doa sekolah-sekolah dan juga di anak-anak muda. Sampai menyebar ke berbagai kota. Di Semarang, Jakarta, dan sebagainya. Bahkan dia yang pertama kali bikin event besar KKR di Gelora Istora Senayan yang dinamakan Kasih Melanda Jakarta tahun 85 dan Kasih Melanda Indonesia tahun 86. Beliau yang pertama kali membuat acara besar-besaran di Indonesia menyatakan banyak orang, terutama anak-anak muda. Ada nama Jeremia Lim, ada nama sekarang sudah meninggal tahun 94. Dulu saya kalau masa kecil saya kalau saya lihat CTV dulu ada acara mimbar orang Indonesia, mimbar agama Indonesia, mimbar orang Indonesia. SCTV dulu kan masih Surabaya pusat, di Darmoperna 3 sampai sekarang kan masih ada kantornya. Tapi dulu jadi pusat, sekarang sudah sekedar transmisi aja atau ya sekedar menyalurkan. Tapi dulu pusatnya di sini ada di Surabaya. Setiap hari Minggu
ini ibarat kamar Tuhan gantian. Kalau enggak Pak Jeremia ini ya Timotius Abidin. Dua orang. Selain itu ya Katolik, gantian Katolik, Kristen. Ya Kristen biasanya Jeremia ini kan. Bisa sekali-sekali Pak Stephen Thompson juga ada. Akhirnya orang-orang yang misalnya firman Tuhan. Beliau menyampaikan dengan akhlak, dengan menarik sehingga orang ketika melihat tertarik tidak bosan. Jeremia, kemudian ada nama Daniel Alexander yang sekarang di Papua. Ada juga nama Pak Alek yang sekarang ada juga tadi beliau pendiri Betani. Dan banyak nama-nama yang lain. Lainnya dari Surabaya. Saya kasih tahu, walaupun ini ditayangkan di Surabaya itu bukan kota terel, ya, tapi kota revival, kota kebanggaan rohani, kota kegerakan rohani, kota di mana di sini adalah lahir tokoh-tokoh rohani, orang-orang yang memancarkan gairah untuk cinta Tuhan. Dan kita yang ada di Surabaya termasuk bagian di dalamnya untuk menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa. Jadi Surabaya bukan kota terel seperti yang sekarang beredar di IG dan media sosial, tapi kota kebanggaan rohani, pusatnya orang-orang mengasihi Tuhan. Amin. Pertanyaan saya di bawah data berikutnya, kita mau menanggapi kegerakan Tuhan yang terjadi pada saat ini. Satu kali orang-orang seperti saya, Pak Rizky, satu kali akan memakai usia. Satu kali bisa tidak lagi kita kuat atau fit untuk melayani. Ya sekarang mungkin kami masih ada karena jadi satu kali ketika kami sudah ada kalian memutuskan perjuangan pelayanan kegerakan di bangsa, kota, dimanapun pasti. Saya kali menunjukkan kalau ada Pak Rizky, kita bisa sama-sama melayani. Saya kalau ada budaya tadi kita terakhir melayani bahkan budaya ujian itu bukan pada waktu SMA dulu, tapi ada kesempatan lagi waktu adiknya Sinta meninggal. Nah, kalau Pak Rizky budaya bantu budaya ujian. Saya minta Pak Rizky untuk pribadi akad supaya dia saja. Saya di rumah rumah duka, rumah keluarganya sih. Soalnya apa? Saya itu nggak gesit kalau mengikuti kendaraan yang mengangkat jenazah di rumah. Terus saya mengikuti belakangan rapat harus mengerjakan. Tujuan dapat persembahan 300.000 tadi. Habis 100 saya mau beri taksir. Biasa. Hari-hari ini sama aja kami setiap kita menanggapi kegerakan Tuhan bagi generasi kita. Poin pertama, jadilah pelaku kebanggaan rohani. Yang kedua, singkat saja waktunya supaya tidak terlalu lama. Masalah bukan hambatan, tapi tantangan. Masalah yang kita hadapi saat ini bukan hambatan tapi tantangan. Jangan jadikan ketika punya masalah terus berkata, aduh sudah selesai hidupku. Kita baca kisah para rasul 12 ini dari 4 sampai 5. Oke ya, lihat di depan saja. 1, 2, 3. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 prajurit. Masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya adalah supaya sehabis Paskah ia melayangkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Tetapi jemaat betul mendoakannya kepada Allah. Petrus dijaga oleh berapa orang? Matematikanya, berapa orang yang menjaga Petrus? Berapa? Sudah ada semua tertulis di sini, tinggal matematikanya berapa? 16. Nggak tahu, saya nggak kerja. Itu sudah tertulis jelas. Ada 16 orang yang menjaga Petrus. Minum lagi. Ada 16 orang yang menjaga Petrus dalam penjara. Dia dibelenggu, dirantai tangan dan kakinya. Mungkin ya di depannya itu ada pintu pagar dijaga 4 orang. Kemudian ada pagar besi lagi 4 orang. Sampai 16 orang. Nah, mata guru masing-masing ada 16 orang. Kemudian Petrus ditahan. Masalah enggak?
Sebenarnya ketika Petrus ditahan, ini adalah masalah. Tapi apa yang terjadi? Coba berpikir. Ada banyak masalah yang dihadapi oleh tokoh-tokoh yang ada di dalam kitab-kitab para rasul. Rasul Petrus ditahan di dalam penjara dan dijaga oleh Nasaret. Itu adalah masalah. Kemudian yang berikutnya, Rasul Yakobus itu di ayat atasnya lagi, kepalanya dipenggal atas perintah Raja Herodes. Di ayat itu dituliskan bahwa Yakobus dibunuh dengan pedang, tapi ada penafsiran bahwa kepalanya itu dipenggal. Di ayat 1 dan 2. Masalah. Yang ketiga, ada lagi contoh ya, ketika Rasul Paulus tadi saya sampaikan dia ditahan. Masalah. Bukankah semestinya itu adalah masalah besar? Sudah nggak ada harapan lagi. Itu dia dalam penjara, besok dihadapkan ke orang-orang pada waktu perayaan Paskah oleh Herodes, dihadapkan, dipermalukan, bahkan mungkin waktu itu mau dihukum mati dan sebagainya. Apa yang terjadi? Firman Tuhan di ayat 5 tadi, jemaat menggunakan Petrus. Ketika jemaat menggunakan Petrus, kan terjadi di ayat 2. Tiba-tiba malaikat datang. Petrus di dalam penjara bisa tertidur, dibangunkan. Bangun! Ketika dia bangun dari malaikat, rantai yang mengikat tangannya lepasin, kan yang mengikat di kakinya lepasin. Kemudian dia diminta berdiri kayak orang ini, tiba-tiba pintu pagar besi itu terbuka sendirinya. Orang-orang yang menjaga 16 orang tertidur nggak terbangun. Satu kali. Itu sudah bisa keluar dari penjara itu dengan leluasa. Nyampe ke rumah jemaat-jemaat yang mendukung dia, yang mendoakan. Jemaat yang mendoakan Petrus ngetuk. Kalau orang-orang bingung, siapa ini? Kok suaranya Pak Petrus? Tapi mereka masih belum percaya. Kedudukan benar. Petrus sudah ada di depan mereka. Mesti jadi masalah. Tapi firman Tuhan mencatat bahwa jemaat yang tekun mendoakan terjadi mujizat yang tak terduga. Apa masalah yang saat ini Anda hadapi, kalian hadapi? Kalau kepada Tuhan, jangan jadi orang yang merana, jangan jadi orang yang kalah. Jika kita bawa kepada Tuhan, Dia akan menyelesaikan dengan banyak cara. Dia akan menolong kita dengan berbagai keajaiban. Amin. Masalah sebesar apapun, sanggup menyelesaikan. Selama kita mau bawa dalam doa, selama kita tidak kehilangan harapan, selama kita tidak kehilangan semangat. Belakangan memang saya ada yang mungkin sedikit dia kecil dengan organisasi. Angel yang minggu lalu khotbah sempat ngomong ke saya, Pak, saya takut kalau Bapak itu, saya khawatir kalau Bapak itu nanti tidak lagi melayani, kemudian karena ada masalah begini tidak lagi melayani terus meninggalkan Tuhan. Itu seperti teman-teman saya seperti itu Pak. Kemudian tak jadi pendeta lagi meninggalkan Tuhan. Saya harus cuma masalah organisasi. Tapi saya memuji organisasi itu. Masalah segini itu kecil saya bukan masalah. Itu hanya sekedar ya. Tapi saya tidak sedikit pun kehilangan hati saya melayani Tuhan. Tidak sedikit pun kehilangan hati saya mengasihi Tuhan. Bahkan saya berkata saya nggak jadi pendeta nggak apa-apa. Saya tetap mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan dengan semangat. Saya berkata sampai hari ini saya tetap mengasihi Tuhan. Sampai saya tetap mengasihi. Sampai hari saya tetap memberi yang terbaik. Hubungan saya dengan teman-teman sekali bagi juga tidak ada masalah. Semua tidak ada masalah. Sampai hari ini saya tetap mengasihi. Apapun masalah, jangan Tuhan bersama kita. Kalau ada perkataan, ada slogan apapun, makanannya, minumnya, ada botol, apapun masalahnya, solusinya siapa? Tuhan Yesus. Apapun masalahnya, solusinya Yesus. Ya, penolong kita. Masalah bukan tantangan, tapi tantangan. Sampai masalah membuat iman kita runtuh dan meninggalkan Tuhan. Sampai masalah membuat kita tidak lagi semangat melayani Tuhan. Kemudian kita berkata, saya tidak mau lagi melayani di sini. Hari ini sangat tidak. Kuat semangat apapun situasi terjadi. Kita sudah mungkin pada setahun yang lalu kita mungkin masih belum
masih goyang, kapal itu masih ombang-ambing di sana. Tapi ketika berjalan sampai hari ini, kita tetap berlangkah, kita tetap seperti kapal yang terus berlayar melewati banyak pulau. Dan orang akan melihat, ternyata anak-anak pulang diciptakan gede, luar biasa, tidak kehilangan semua. Orang-orang yang lalu mungkin menghina kita, sinis pada kita akan melihat, luar biasa. Gereja itu masih tetap berjalan, sekalipun banyak masalah. Sekalipun masalahnya belum diselesaikan, sekalipun masalahnya belum terselesaikan, tapi tetap. Amin. Nah, satu persatu ada banyak berkat di kita. Izin pendirian berubah, ada pelang gereja begitu. Ada apa lagi? Banyak berkat yang kita dapatkan. Bahkan saya kerja satu kali bertambahkan kursi dan juga lebih baik lagi, lebih banyak lagi. Amin. Masalah jangan jadikan hambatan. Tapi yang kuat datang ke Tuhan. Sampai ada kendali, tidak ada saja. Situasi apa? Jangan pernah tidak lupakan. Poin pertama, jadilah pelaku kebanggaan rohani bagi generasi kita saat ini. Yang kedua, poin kedua, masalah bukan hambatan, tapi tantangan. Mengapa? Kalau kalian tahu pertanyaan satu, kita ini cuma diam. Saya sering berkata, dua satu ini cuma diam. Nggak punya apa-apa, nggak punya banyak daya tarik. Kalau orang mungkin nggak kenal saya, orang mungkin nggak kenal kita, kan? Tapi kalian tahu dia, tahu permainan satu, dia itu kecil, dia tidak pernah mungkin. Dia hanya tahu apa maju, bahkan bergeser ke samping pun nggak ada, nggak boleh. Dia kalah dengan yang lain, dengan benteng, kuda, dengan ratu, terus cum-cum itu apa namanya di Indonesia. Bahkan dengan raja kan bisa bergeser sama sendiri. Dia kecil, tapi pendidikan yang dia tahu maju. Kalau nggak maju satu langkah ya dua langkah. Mungkin nggak bisa maju dua langkah, satu langkah saja nggak apa-apa. Disitulah kita kita mungkin cuma kecil, nggak punya apa-apa. Di pandangan orang siapa sih kita? Nggak punya apa-apa, nggak punya nama yang besar, nggak punya daya tarik, nggak punya keuangan, nggak punya apapun jabatan atau apapun yang menurut orang tertarik. Tapi ketika kita jalan dengan dia, yang kecil, yang minoritas, yang apa lagi, yang nggak diperlukan, membawa daya tarik. Kita ini cuma pion, jangankan bergeser. Jangankan mundur, bergeser saja nggak bisa. Poin terakhir, saya sampaikan. Poin terakhir adalah pergerakan Allah tidak boleh berhenti. Pertama, jadilah pelaku kebanggaan rohani. Tuhan mau pakai setiap kita. Yang kedua, sekalipun ada masalah, jangan berhenti imanmu. Dan yang ketiga, pergerakan Allah tidak boleh berhenti. Kita baca ayat ini Kisah Para Rasul 28 ayat 30 sampai 31. Ya, sudah di atas 1, 2, 3. Dan Paulus tinggal 4 tahun penuh di rumah yang disewakan sendiri itu. Ia menerima semua orang yang datang kepadanya dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa. Ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus. Di pasal 28, Paulus satu kali terdampar di Pulau Malta. Di Pulau Malta, di pulau itu lalu nyampe tiba-tiba dia digigit ular. Ularnya apa? Ular sanca atau ular pipa? Nggak tahu ya. Nggak ada pipa. Digigit ular, tapi ularnya ular berbisa. Keluar darah, keluar luka. Penduduk di situ melihat di sini mati orang. Ternyata Paulus berkata dalam nama Tuhan Yesus ini, bisanya bilang tidak ada luka lagi. Dia sembuh sampai itu. Dan penduduk Pulau Malta itu kaget. Heran. Berarti orang ini keturunan dia, orang yang luar biasa, orang yang biasa. Setelah dari Pulau Malta, Paulus dan kawan-kawannya berlayar menuju ke kota Roma. Di sana dia memberitakan Injil pada orang-orang Yahudi, tapi juga orang-orang yang lain juga. Yang menyampaikan firman Tuhan. Di situ kita tulis 2 tahun tinggal di rumah yang disewa, memberitakan Injil tentang Yesus Kristus.
Ini ayat terakhir di Kisah Para Rasul. Kisah Rasul 8 ini ayat terakhir. Kalau dibaca, ini endingnya kayaknya itu jatuh. Endingnya itu kayaknya enggak pas. Ending dari cerita Kisah Para Rasul itu sepertinya kayak, masa segini doang? Apa jawaban Rasul Paulus dokternya kayaknya tidak jelas, mengganggu. Mengapa? Kisah Para Rasul ini berakhir dengan mengganggu. Kayak seakan-akan cerita itu, kelanjutannya bagaimana? Masa kayak gitu? Kenapa? Endingnya sebenarnya kita orang-orang yang Tuhan mau untuk melanjutkan catatan Kisah Para Rasul. Kalau orang-orang yang Tuhan bawa untuk melanjutkan perjalanan, orang-orang yang menjadi pengikut Tuhan dengan setia. Kitalah rasul-rasul yang sekarang ini hidup di masa yang di akhir zaman. Kitalah pelanjut, penerus, atau orang yang melanjutkan Kisah Para Rasul tersebut. Kita ini, saya dan kalian, saya dan Firmina, Tuhan, Elisa, Calvin, dan semua kita ini dalam melanjutkan Kisah Para Rasul menjadi Kisah Rasul 29, Kisah Para Rasul 30. Kita menulis Kisah Para Rasul 31 sampai 100, 1000 dan seterusnya. Kita yang meneruskan perjuangan pergerakan Kisah Para Rasul. Amin. Siap? Jadi pelanjut penerus Kisah Para Rasul. Memang Kisah Para Rasul berhenti sampai 28 menggantung karena kita lalu melanjut. Satu kali ini di perjalanan ini dia jadi boleh mendoakan orang untuk dia sembuh. Itu sudah menuliskan Kisah Para Rasul. Ketika kalian berdoa bukan untuk diri sendiri yang cuma Tuhan berkati aku, tolong aku, tapi mendoakan orang lain dalam pergumulan mereka. Dan mendoakan keluarga, mendoakan teman atau siapa. Dan ketika hari ini kamu bawa dua temanmu ke sini, kamu adalah orang yang melanjutkan Kisah Para Rasul. Yang lain juga Risma, Cindy ketika berdoa buat orang lain tahu temanmu dalam kesulitan yang berdoa, Tuhan tolong dia. Kamu sudah melanjutkan Kisah Para Rasul. Nah itu saya sebutkan khotbah berjudul kali ini Kisah Para Rasul berjudul. Nah kita ini yang meneruskan, yang melanjutkan. Lalu situasi yang ada, gereja ini Tuhan izinkan berjalan sebagai wadahnya. Tapi kita terus mengabarkan kebenaran Firman Tuhan dimanapun, lanjutkan Injil Tuhan kepada siapapun. Supaya bisa kita bawa ke sini. Menggantikan mungkin teman-teman yang dulu meninggalkan. Jangan akan bawa lebih banyak lagi. Lalu kita sendiri. Lanjutkan perjuangan kita. Lanjutkan pelayanan generasi-generasi pendahulu kita. Kita membawa kepada Tuhan lebih banyak jiwa lagi. Minimal mendoakan. Minimal ngasih semangat lalu kita. Bisa bawa kita. Lebih baik lagi. Membimbing di dalam iman pada Tuhan. Amin. Kita rasul-rasul pada sana. Saya tutup dengan satu kisah mungkin ada yang sudah tahu yaitu ada seorang anak kecil bernama Roy Pond. Jadi waktu itu remaja, dia kecil banget. Satu kali tahun 99. Kalau kalian ada yang masih ingat, ada yang pernah tahu berita, itu suatu diambil. Waktu itu saya masih kelas 2 SMA. Saya dengar bercerita ini, Roy Porto adalah seorang yang mengikuti retreat. Jadi waktu itu Januari 99 ada retreat tanggal 19, 20, 21. Retreatnya di Universitas Patimura di Ambon. Tanggal 19 berangkat, belum ada perusuhan, belum ada apa. Berangkat retreat di kawasan Universitas Patimura. Universitas Patimura ini letaknya di luar kota Ambon. Yang masing-masing, tapi bagian yang mungkin luar. Agak luar, bukan di pusat kota.
Telik di situ. Dan kemudian ternyata tanggal 20 di Ambon ada terus. Saat itu kalau nggak salah tanggal 21 ya mereka selesai retreat atau tanggal 20 itu mereka mau pulang, tapi tidak ada kendaraan yang menjemput, tidak ada kendaraan yang karena apa terhambat di kota ini ada pendetanya punya mobil yang tidak cukup, pendetanya datang ke kota mau cari mobil yang lain, ternyata diarahkan ke kepolisian, pendetanya dikasih tahu jangan kembali ke sana Pak, ini sedang rusuh di Ambon ini. Tapi saya punya jemaat di sana, punya anak-anak yang retret di situ. Pendeta ini, ya tentu nggak bisa meninggalkan yang di sana, tapi untuk melanjutkan perjalanan dia berat. Mau nggak mau ya dia tetap melanjutkan perjalanan, mau kembali ke Universitas Patimura tempat itu. Di tengah perjalanan dia dihadang oleh perusuh dari kaum Peda. Itu kerusuhan itu adalah kesalahpahaman yang tidak berujung. Akhirnya sebenarnya perkara biasa, kriminal biasa, atau hanya sekedar olok-olokan, tapi akhirnya meluas jadi kerusuhan ada. Pak Pendeta di tengah jalan diadang, mobilnya dihancurkan, orang yang sempat ikut dia mendampingi dia melarikan diri, menyelamatkan diri. Pak Pendetanya nggak sempat menyelamatkan diri. Dia dihajar oleh perusuh-perusuh, ditusuk, kemudian dia mati saat itu juga. Penggal tangan. Orang diperlakukan yang tidak sih. Orang-orang yang perusuh itu menjadi mobil itu dan tahu bahwa ada flyer, ada brosur. Sehingga brosur waktu itu kemudian ada acara orang-orang yang kumpul di sini. Ada jumlah orang datang ke Universitas Patimura. Di sana anak-anak tua di situ awalnya nggak tahu ada situasi yang darurat di kota. Orang-orang ini singkat cerita datang ke situ. Mereka mengancam mau membunuh, mau menghabisi orang-orang besar. Tapi tak ada satu anak Jepang, namanya Roy Ford, usianya 15 tahun satu. Tanya, jadikan contoh. Kamu sangkali iman, sangkali Tuhan Yesus. Kamu sama. Kalau anak kecil, anak muda, masih remaja umur 15 tahun, dia nggak bisa berteologi banyak, nggak bisa punya alasan banyak. Dia cuma ngomong apa? Minta masalah Kristus. Sakit hatinya kanan. Sambil pegang Alkitab, minta masalah Kristus. Alkitabnya melepas satu sabetan lagi dengan berikutnya. Ketika dia diminta menyangkalkan sampai ada yang ketiga. Pedang itu menusuk ke perutnya ketika dia tetap berkata, dia tahu sekali. Roy Ponton, meninggal saat itu, mati saat itu. Selain dia ada beberapa, ada mungkin 3-4 orang yang lain. Jenazah Roy Ponton dibuang ke sungai, dibuang ke selokan, ditemukan 4 hari kemudian. Tapi dia meninggal dalam kondisi seorang yang kuat iman, tidak menyangkal Yesus sedikitpun, tidak menyayangkan nyawanya sedikit. Hari ini akan diantara kita mau berdiri sebagai pribadi pengikut Yesus yang kuat dan setia, yang punya iman yang tangguh. Jadilah pelaku kebanggaan orang yang kedua. Jangan takut dengan masalah, apapun jangan sampai masalah untuk kita kehilangan iman kita kepada Tuhan. Yang ketiga, pergerakan melalui Tuhan. Setelah itu banyak orang yang percaya, mujizat Tuhan ditunjukkan di Ambon. Ada banyak peristiwa di Indonesia ini, ketika orang Kristen anak-anak Tuhan seakan-akan dihabisi, tapi pertolongan Tuhan. Oktober 96, 10 Oktober 96. Cerita terakhir ada di sini. Di situ pun terjadi kesalahpahaman. Seorang dari Bani Peda melakukan penistaan pada agamanya sendiri, tapi kemudian menghasut memfitnah
seakan-akan orang Kristen yang berbuat. Karena ngomong tentang ini lagunya orang Kristen akhirnya terjadi kerusuhan, gereja dibakar, gereja bisa 20 gereja dihancurkan. Gereja orang ketemu gereja dan satu ketemu orang Kristen, dua ketemu maaf, etnis tertentu dihancurkan, dihabis. Luas kebakaran. Saat itu saya masih SMP pasti. Saya tahu tentang itu 96. Yang menghancurkan itu orang-orang dari sekitar Geger. Kalian tahu 97. Kan cuma belasan, puluhan, ratusan orang terdaftar di pondok pesantren. Minta dibaptis. Tambah bantuannya kan cukup. Pendeta apa membaptis orang sekian banyak kan cukup. Akhirnya apa? Sampai pasang selang. Maju. Sambil apa? Dikit di sini di bocor air. Kemana lagi? Tobat ada sakit. Gimana terjadi ngomong? Di situ pergerakan Tuhan terjadi. Amin. Jangan takut ketika kita dihambat Tuhan bersama kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang boleh kami renungkan yang kami terima. Kami percaya Tuhan Yesus yang pernah dikatakan. Kami percaya Tuhan mau selalu bersama dengan kami dalam situasi apapun. Kami adalah penerus kitab kisah para rasul. Beri kami kekuatan. Dan kami percaya kuasa itu sudah ada bersama dengan kami. Ini adalah bulan Roh Kudus. Ini bukan cuma sekedar kami memperingati setiap tahun, tapi Roh Kudus ada bersama dengan kami setiap hari, setiap saat. Kami berani menghadapi situasi apapun juga. Puji yang lama Tuhan. Karena adalah penerus gerakan orang, penerus kisah-kisah perjuangan para rasul, orang-orang yang ada di atas kami, tokoh-tokoh kebenaran, teladan-teladan kami. Kami nggak mau kehilangan api itu Tuhan. Kami mau terus berkobar, pokok api itu kami terus menyalakan dalam kehidupan kami, dimanapun. Terima kasih Tuhan kiranya semangat itu juga turun ada atas setiap anak-anak yang hadir malam hari ini. Api yang terus berkobar-kobar, api cinta Tuhan, api takut akan Tuhan, api semangat mengasihi Tuhan, api yang nggak takut dengan apapun juga. Karena Tuhan Yesus selalu bersama dengan kita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berdoa. Amin.